Jadi awal yang mau saya bahas ini yaitu cara peracikan dopingnya dulu ya. Jadi cara meracik dopingnya, kemudian nanti rawatannya, cara penyajiannya, kemudian cara rawatannya. Karena beda burung, beda rawatan, beda bukan cuma doping. Jadi doping ini cuma unsur penunjang. Yang lebih utama yaitu ada lagi rawatan, cara penyajian. Nah jadi kalau misalnya dopingnya doang yang ditiru, kemudian cara penyajiannya nggak ditiru, mungkin bisa gagal. Assalamualaikum sahabat setiap Pleman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di Pleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Jadi seperti biasa sambil santai berbagi buat teman-teman semua. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, burungnya makin gacor, makin membanggakan. Jadi hari ini saya mau membagi tutorial langsung, yaitu menggunakan doping. Yang mana memang kalau doping pleci yang enak itu ya mungkin dengan dosis rendah, kasih dextro, kasih yang lain kayak PGO Red Water, atau juga kasih yang lain udah mau buka paruh. Tapi ada beberapa jenis pleci yang memang susah untuk buka paruh. Jadi baik itu burung bahan, kemudian burung rusak, dan juga burung-burung yang bandel lah, nggak mau buka paruh. Jadi cuma di ngeriwik, terus juga di ngalas, nggak mau buka paruh. Nah hari ini mau saya kasih tipsnya, tutorialnya, cara meracik dopingnya, kemudian cara penyajiannya, kemudian cara rawatannya juga, dan juga cara penyetopan biar nggak bikin ketergantungan. Nah jadi buat teman-teman semua ya mohon disimak sampai tuntas biar nggak gagal paham, dan juga biar ngapai video yang udah saya sampaikan nggak ditanyain lagi. Nah jadi kalau mau nanya yang jangan di konten dalam tema yang saya bahas. Nah jadi doping kali ini masih doping murah ya. Nah jadi dopingnya doping standar aja, cuma perbedaan di dosisnya aja. Nah sebelum lebih lanjut jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa biar seger biar adem kita ngopi dulu. Pleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya, untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Pleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jadi awal yang mau saya bahas ini yaitu cara peracikan dopingnya dulu ya. Jadi cara meracik dopingnya, kemudian nanti rawatannya, cara penyajiannya, kemudian cara rawatannya. Karena beda burung, beda rawatan, beda bukan cuma doping. Jadi doping ini cuma unsur penunjang. Yang lebih utama yaitu ada lagi rawatan, cara penyajian. Nah jadi kalau misalnya dopingnya doang yang ditiru, kemudian cara penyajiannya nggak ditiru, mungkin bisa gagal juga. Nah ini udah beberapa kali yang saya bikin yang buat tutorial ini saya kasih buat bustoni yang memiokan, kemudian juga buat burung Garut yang memang susah buka paruh ya, burung rusak. Nah jadi bahan-bahannya, yang pertama siapin botol. Ini botol yang 150 ml. Nah jadi 150 ml. Kalau botol C1000 itu isinya 250 ml, kalau ini isinya 150 ml. Yang jelas pastiin dulu botolnya, takarannya botolnya nggak bau ya. Nah ini udah sering dipakai botol, jadi ini kotor-kotor di bagian luar ya, emang nggak saya gosok, nggak saya bersihin. Ini bagian luar, yang penting dalamnya bersih, nggak bau. Nah kalau misalnya bau dicuci dulu sampai bersih, soalnya kalau biasa bekas pakai doping itu bau. Kemudian medianya saya pakai mijon. Media pakai mijon ini tujuannya supaya pleci doyan, dan apa yang dituang di dalam doping itu diminum. Jadi dopingnya plecinya banyakin minum. Ini pakai mijon. Kalau misalnya punya teman-teman nggak cocok pakai mijon, biasa pakailah segar, rasa jeruk atau rasa apel, bebas, yang penting dia mau minum. Nah oke, bahan dopingnya poin pertama yaitu metabolis. Nah yang pertama ini metabolis, pastiin dulu produk yang kita beli produk asli. Nah cara tahu produk asli atau enggaknya, kita cari temen atau toko yang benar-benar bisa dipercaya, karena banyak bener barang-barang beredar yang palsu. Terutama silahkan buka Shopee yang harga 10.000 ini banyak. Nah itu dijamin
enggak ori. Karena dulu ketika tahun 2000 berapa ya, 2015 lah, 2015 2016 lagi tren doping 255, belum ada metabolis 100%. Metabolisnya hijau ini aja udah harga 15.000 di atas. Itu langsung di distributor besar. Nah, jadi kalau di bawah harga segitu ini umumnya 25. Nah, dan bisa juga barang palsu dijual harga mahal. Jadi harga juga tidak menjamin. Yang jelas pastiin produknya asli, cari teman atau toko yang bisa dipercaya dengan keasliannya. Kalau saya sendiri ada teman di Lampung yang namanya Edi Ebol, cuma rumahnya jauh, jadi saya beli di online di toko Sempati. Tinggal cekot datang ke rumah, bukan endorse. Kemudian About Fit. Kristal, Vitasol. Nah, ini berhubung biasanya pakai About Joss-nya nggak ada, jadi pakai black. About Joss-nya nggak ada, pakai black. Nah, ada About Joss bisa, black bisa, cuma beda dosis. Yang pertama kita tetes metabolisnya. Kalau metabolisnya ini metabolis 100%, yang cuma tulisan metabolisme aja 100%, ini dosisnya jangan banyak-banyak. Untuk botol ini cukup dengan 10 tetes. Tapi karena botolnya karena medianya ini 25% metabolisnya, ini cukup harus 20 tetes. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tetes. Kemudian yang lain kristal ini buat ngencengin suara ya, buat ngebersihin lendir. Ini kan minyak, jadi pakai kristal biar suaranya lebih bening. Ini kristal ini kita kasih di 30 tetes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Oke. Kemudian About Fit ini buat burung biar nggak ngembung, karena taparan doping kadang-kadang tubuh nggak bisa nerima dia ngembung, jadi bunyinya sambil ngembung. Nah, makanya kudu pakai About Fit biar nggak ngembung. Sebelum ngasih ini dikocok dulu. Ini kasih 30 tetes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Tetes. Nah, ini Vitasol jangan banyak-banyak. Vitasol karena dia ngebantu dari About Fit. Makanya ada beberapa suhu yang bilang kalau udah pakai About Fit jangan pakai Vitasol. Nah, kalau saya sendiri ada kandungan yang berbeda, tetap pakai Vitasol. Jadi Vitasolnya nggak usah banyak-banyak, 10 tetes aja. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Vitasol nggak usah banyak-banyak. Nah, kalau pakai About Joss kasih 30 biar burung makin ngotot. Jadi ada birahinya dari metabolis. Kemudian buat ngebening suaranya pakai kristal biar nggak ngembungnya pakai About Fit. Nah, terus buat About Joss buat bikin ngotot. Nah, ini pakainya tonik. Kalau About Joss pakai 30 tetes. Kalau mau pakai black atau tonik atau yang lain cukup 10 tetes. 1 2 3 4 baru 4 nih, tinggal dikit isinya. 5 6 7 8 9 10. Masih kurang setetes. 10. Nah, ini racikan dopingnya, kemudian tuang airnya sampai seleher botol, jangan terlalu penuh, nempel ketutup. Oke, jadi jangan terlalu nempel karena nggak ada selah buat ngocoknya ya, buat ngaduknya ya. Setelah ini
Oke. Nah, jadi doping kemudian kita kocok. Nah, setelah kayak gini, bagaimana perawatannya, bagaimana cara penyajiannya. Jadi kita akan bahas lagi setelah ada yang lewat ini pariwara berikut. Iklan dulu ya. Nah, jadi kan doping kita kocok ya. Kita kocok doping. Nah, kalau mau ngocok doping bebas, mau kayak gini, mau kayak gini. Nah, itu yang penting dia bercampur rata, kocok dengan kuat. Nah, jadi sebelum kita kasih doping, kita kasih rawatannya dulu. Cara penyajiannya yang pertama, kalau burungnya udah bekas dopingan ini itu, burung jangan langsung dikasih racikan ini. Kalau burung yang udah rusak, bahasanya ya, yang udah rusak, udah terlalu banyak doping, dia nggak doping, netralin dulu burung selama 1 minggu, jangan didoping. Jadi burung 1 minggu jangan didoping dulu, kosongin, kasih aja. Mungkin kalau biasa biasa didoping, kemudian nggak didoping itu kan ngembung. Kasih aja medianya, mungkin mijon atau mungkin lah segar polosan aja, udah kasih aja mijonnya tiap hari 1 cepuk. Sampai 1 minggu, 7 hari. Setelah 7 hari baru bisa dikasih. Nah, kalau buat burung omyokan yang jelas udah ngeriwik. Burung ngeriwik, burung sehat baru dikasih. Nah, tapi ini kalau buat burung omyokan sebetulnya jangan langsung dosis tinggi, dosis rendah dulu. Kalau nggak cocok dosis rendah baru dosis tinggi. Nah, kemudian cara penyajian. Cara penyajian sebelum dikasih burung, yang pertama burung dijemur dulu. Kasih burung setelah dijemur. Jangan ngasihnya dijemur. Jadi burung sambil dijemur sambil dikasih doping nggak boleh. Karena ini harus terhindar dari matahari. Nah, kalau banyak soda ini antara dari Pitasol sama About Fit. Jadi dia bersoda. Bukan soda, ini busa hasilnya ya. Ini dikocok aja, ini nggak masalah kalau busa. Nah, oke. Tinggal dikasih ke cepuknya. Kalau misalnya teman-teman biasa pakai doping dextro, PGO red water atau yang lain yang berwarna merah, biasanya ketika kita kasih itu ada lengket-lengket kering ya. Jadi ketika ada lengket-lengket kering harus dibersihin dulu sampai bersih, biar nggak ada percampuran yang kadang-kadang cepuk basi. Kemudian nah, ini tuang ke dalam cepuk. Setelah dikocok, tuang dalam cepuk langsung. Nah, jadi sebelum disajikan kepada pleci, ini burungnya dijemur dulu. Setelah dijemur, dimandiin. Nah, jadi ada beberapa pendapat dari para suhu, katanya dimandiin dulu, baru dijemur, naikin birahi. Kemudian dijemur dulu, baru dimandiin, naikin emosi. Kalau masalah itu saya nggak paham, nggak mendalami ke situ. Cuma yang jelas tujuannya supaya burung bulunya rapih. Karena ketika burung dipandiin, kemudian burung dijemur, otomatis ketika dijemur dia keringetan sama seperti manusia, bulunya kering lengket. Terus kita kasih doping segala macam, jadi burungnya yang ada bulu kusem. Nah, kalau saya sendiri buat ngerawat bulunya sendiri biar dia seger juga habis berjemur, kemudian kita mandiin. Jadi kasih cepuk setelah dijemur. Nah, ini cuacanya panasnya kurang maksimal, jadi tadi dijemur, kemudian habis itu saya mandiin. Cepuk mandinya belum saya ambil. Nah, jadi burung setelah dijemur, diangkat, dianginin sambil dimandiin, baru kita kasih doping. Nah, jadi untuk dopingnya dosis cepuknya cepuk kecil. Kalau cepuknya gede biasanya buat mandi dan bulunya lengket. Kita tuang dulu ya. Kita kasih dulu ke plecinya. Nah, jadi satu cepuk ini biasanya itu kalau burung boros itu bisa habis dalam beberapa menit, nggak sampai hitungan jam. Ada pleci yang boros. Nah, jadi kalau misalnya dia minumnya kurang lahap, tinggal ganti warna atau buang air minumnya. Kalau burungnya boros, misalnya kita kasih 1 hari bisa habis 4 cepuk, itu udah bahaya. Cukup 2 cepuk 1 hari. Jadi kalau misalnya 1 cepuk habis, kemudian kita tambahin lagi 1 cepuk lagi, kita bantu sama air minum. Jadi air putih, air mineral jangan dicabut, biarin aja. Nah, cuma kalau untuk burung bahan, kalau untuk burungnya rusak, untuk naikin birahinya jangan dikasih air minum, kasih air dopingan aja.
Jadi kasih air dopingan aja, kemudian minumnya kita kasih setelah cepuk kedua, biar dibantu. Nah kalau udah habis 2 cepuk udah habis, biarin aja, biar air putih aja. Berikan selama 1 minggu berturut-turut. Jadi setiap hari 1 cepuk, tiap hari 2 cepuk itu berturut-turut. Nah usahakan kalau mau enak lagi kasihnya pagi setelah aktivitas, mau aktivitas kita kasih 1 cepuk, kemudian nanti malam. Jadi pulang kerja beres-beres malam kasih lagi 1 cepuk lagi. Lebih enak lagi seperti itu. Nah cuma kalau nggak sempat ya langsung berturut-turut 2 cepuk nggak apa-apa, kemudian dikasih air mineral juga selama 1 minggu berturut-turut. Setelah itu jangan dikasih doping lagi, kasih medianya aja, kasih mijonya aja, atau kasih las segarnya aja. Nah nanti jangan dikasih doping, kasihlah segarnya aja selama 2 atau 3 hari, tinggal lihat reaksinya. Kalau misalnya perubahan lebih baik berarti dia main di ampas, main dikosongin. Nah terus lakukan nanti doping lagi selama seminggu lagi, kemudian kosongin lagi. Nah setelah lama-lama untuk penetralan, kalau misalnya nggak mau bikin candu, kasih 2 hari sekali. Jadi 1 hari sekali, 1 hari sekali. Hari ini kasih, besok enggak, terus besok kasih lagi, besoknya enggak lagi, sampai beberapa lama. Kemudian bikin kosongin 2 hari, 1 hari kasih, 2 hari enggak kasih, 1 hari kasih, 2 hari enggak kasih, kosongin lagi, 1 hari kasih, 3 hari enggak kasih. Rutin seperti itu sampai emang nggak pakai doping ya udah. Nah selama nggak dikasih doping, kasih air mijonya aja atau kasihlah segar aja biar dia nggak ngembung. Nah untuk perawatannya jangan lupa koloni juga perlu. Kalau misalnya nggak punya untulan, kasih untulan biar burung mau anteng. Kemudian di koloni diumbar juga perlu. Umbar pleci cukup seminggu sekali, sebulan sekali nggak masalah, yang penting ada diumbar biar nggak kegemukan. Jadi konsisten juga embun tiap hari, embun, jemur, koloni dan umbar. Nah jadi mungkin itu aja dari saya buat teman-teman Pleman, mudah-mudahan bermanfaat. Buat para guru, para suhu, mohon dikoreksi juga apabila ada salah, mohon disampaikan baik di kolom komentar, WhatsApp dan lain-lain. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat, burungnya makin gacor, makin membanggakan. Sekali lagi bukan mengajari apalagi menggurui, sekedar santai sambil berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.